I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Yang keempat, pasar oligopoli. Pasar oligopoli abililah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan saja, di mana perilaku salah satu perusahaan yang lain, perusahaan bertergantungan suatu dengan yang lain. Jenis-jenis pasar oligopoli: yang pertama, oligopoli dengan diferensiasi produk yang dijual oleh perusahaan yang satu dengan dibedakan perusahaan yang lain dapat dibedakan. Yang kedua, oligopoli tanpa diferensiasi produk yang dijual adalah homogen sehingga konsumen akan different out barang yang satu dengan barang lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional ini adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dilaksanakan atau yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara. Baiklah, kita masuk contoh kebijakan pemerintah. Upaya pemerintah meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan pembangunan nasional di segala bidang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nasional dan memberikan pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan upaya minimum. Contoh kebijakan fiskal ialah pengoleksian APBN untuk sektor kesehatan, relaksasi pajak, tax amnesty, dan sebagainya. Selanjutnya, kelemahan kebijakan pemerintah. 1. Kurangnya memperhatikan pentingnya distribusi pendapatan nasional, lebih mementingkan peningkatan produk real. 2. Kurang berorientasi pada pendapatan per kapita karena sangat mungkin pendapatan nasional pertumbuhannya sangat signifikan. Yang ketiga, dapat produksi dan pendapatan masyarakat yang diperoleh tidak lengkap. Yang keempat, data yang sudah tersedia atau tercatat bukan data akurat atau tepat, tetapi merupakan data-data estimasi sehingga tingkat kepercayaan dan kebenaran rendah. Nah, kelebihan kebijakan pemerintah yaitu mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara, melakukan evaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan ekonomi dari secara berkala. Pemerintahan bisa menyejahterakan rakyat dan memperbaiki kondisi perekonomian. Yang terakhir, menjadi sumber informasi untuk kemajuan negara tersebut.